Onomi, Reimai, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam ibadah Minggu Sengsara keempat. Di hari ini, tanggal 3 Maret 2024. Mari kita menyiapkan hati dan diri kita untuk ada dalam ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita melihat dalam liturgi di minggu ini. Gema lonceng gereja bertalu-talu, pertanda suara Tuhan memanggil setiap kita umat-Nya untuk memuji dan menyembah-Nya dalam kerendahan hati. Terpujilah Engkau Tuhan, penebus kami. Terpujilah Dia, Juru Selamat dunia. Kita menyambut ibadah dengan menyiapkan nyanyian Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2 untuk menyambut hamba-hamba Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera-Nya menyertai jemaat sekalian. Kita memuji nama Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan 2 pada kaki salib-Mu.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pujian solo dari Bapak Syammas Roni Karu. Cek. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, yang Kau sukan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Kabar gembira saya kita akan umumkan mendengarkan hukum Tuhan di minggu pagi ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Keluaran 20 ayat 3 hingga 17. Dengarkanlah hukum Tuhan yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mengerti dan memahami hukum Tuhan ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita sudah ada dalam minggu sengsara yang keempat. Dalam persekutuan ibadah pada saat ini, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, berpalinglah kepada Tuhan dan berilah dirimu diselamatkan olehnya. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami sering berdosa. Kami sering berdoa, jauhkanlah kami dari yang jahat. Namun sering kami tergoda oleh rayuan iblis untuk melakukan yang tidak berkenan kepadamu. Kami sering berdoa, ya Roh Kudus, baharuilah sikap dan tindakan kami. Namun sering kami tidak bersedia ketika Roh Kudus mau merubah sikap dan tindakan kami. Kami sering berdoa, berkatilah, lakukan perintah-Mu. Kami sering berdoa, Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. namun sulit sekali kami memaafkan orang lain. Ya Tuhan Yesus, hancurkanlah kekerasan hati dan keangkuhan kami. Berilah kami hati yang baru, yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Berilah kami kesetiaan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Kami meyakini bahwa Dikau hadir di sini, juga untuk memberi berkat pengampunan bagi kami. Dan di dalam Yesus Kristus. Amin. Sayangi aku Tuhan. Inilah kabar sukacita, hai umat Tuhan, dengarlah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sesungguhnya Yesus yang layak benar. Nyanyian rohani 144 ayat yang kedua. Sesungguhnya
Pujian dari PW Jemaat GKI Yahim.
Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Rohani 167 di atas satu alas. Di atas satu alas yang tua dan megah, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam minggu sengsara yang keempat, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus 9 ayat 2 hingga 13. Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami, hingga kami boleh diizinkan Tuhan kembali ada dalam persekutuan ibadah di hari-Mu yang kudus ini, dalam minggu sengsara yang keempat, dalam persekutuan jemaat GKI Yahim pada saat ini. Kami akan membaca bagian firman Tuhan yang telah terbuka di hadapan kami. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup kami tiap-tiap hari. Baik hamba yang menaburkannya, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga 13, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya.
karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikian bagian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saat ini kita sudah ada dalam minggu sengsara keempat. Pembacaan yang ditentukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, kita telah baca bersama dengan tema pemuliaan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini teksnya dari ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13, ini menceritakan waktu yang dijalani bersama dalam kemuliaan Allah. Sangat jelas sekali bagaimana setelah 6 hari kemudian, Yesus ini membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus bersamanya, naik ke gunung yang tinggi, yaitu Gunung Tabor. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kenapa hanya 3 orang ini yang diajak oleh Yesus? Padahal mereka ini bukan yang terbaik. Tapi mereka sering menghampiri Yesus pada saat-saat genting. Karena itu, mereka tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan ketiga murid ini adalah saksi mata perubahan rupa Yesus ke dalam tubuh kemuliaan. Perubahan rupa tubuh Yesus ini disebut transfigurasi atau perubahan rupa. Yesus berubah di hadapan mereka. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perubahan rupa Yesus ini atau transfigurasi ini terjadi di gunung yang sangat tinggi atau Gunung Tabor. Ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus. Gunung Tabor ini dia letaknya di sebelah utara negara Israel. Pasti kalau ada yang sudah pergi ke Israel, dia akan tahu. Tepatnya di ujung timur lembah Yisrael, 17 km atau 1 mil sebelah barat, dia dekat dengan Danau Galilea. Nah, jika kini puncaknya dapat dicapai dengan kendaraan, kalau yang sudah pergi ke Israel, mau pergi ke Gunung Tabor ini, waktu kami pergi itu sudah dengan kendaraan. Maka pada masa lalu, para pesiara yang harus mencapainya, itu mereka harus mendaki tangga dengan jumlah 4.340. Nah, untuk mencapai puncaknya, pesiara ini harus menempuh jalan yang sulit dan menakutkan karena berputar-putar melewati tebing yang curam. Tapi sekarang, kendaraan sudah bisa sampai ke sana.
dan sangat dingin di Gunung Tabor ini. Disitulah terjadi perubahan rupa dari Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika terjadi perubahan rupa, tampaklah mereka, yaitu ada Elia dan Musa juga, yang sedang berbicara dengan Yesus. Musa dan Elia ini adalah dua tokoh politik yang penting. Dalam perjanjian lama, Musa ini dia berhadapan dengan Firaun untuk pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan Elia berhadapan dengan Ahab yang menyembah Baal, yang berdampak buruk pada kehidupan umat Allah. Dan kedua tokoh ini menghampiri Yesus yang sedang berhadapan dengan kuasa Kaisar Romawi untuk menindas kaum yang lemah. Musa dan Elia punya cara sendiri berhadapan dengan penguasa. Dan Yesus menghadapi kelaliman, ketidakadilan dengan cara yang berbeda. Melalui pengorbanan, melalui penderitaannya di kayu salib. Ini yang Yesus hadapi. Ketika dia menghadapi ketidakadilan, ketika dia menghadapi kelaliman, dia menghadapi dengan pengorbanan dirinya, dengan penderitaannya yang harus mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, teks ini dia membawa kita kepada suatu peristiwa yang begitu luar biasa. Disinilah kita melihat kemuliaan Kristus yang memancar terangnya, yang menyilaukan, sebagaimana Yesus ditemani oleh Musa dan Elia. Dan peristiwa ini tak hanya sekedar penampakan belaka, atau hanya tipu muslihat, atau hanya berita hoaks, melainkan puncak dari kebenaran yang dipertegas oleh jawaban Yesus terhadap pertanyaan para murid-muridnya tentang kemesiasannya. Musa dan Elia ini adalah tokoh yang muncul dalam perubahan rupa, memiliki ikatan yang erat dengan Gunung Sinai dan Elia di Horeb, dan dua tempat yang menjadi saksi bisu atas kehadiran ilahi. Begitu pula gunung tempat yang tertinggi, yaitu Gunung Tabor, di mana Yesus mengalami perubahan rupa, menjadi panggung kemuliaan yang membedakannya dari pengalaman keilahian yang terjadi di tempat-tempat sebelumnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kemuliaan Kristus ini terkandung dalam pengorbanannya. Namun yang menarik adalah reaksi dari Yesus terhadap pengalaman ini. Bayangkan ketika muridnya menyaksikan perubahan rupa dari Yesus, dia menyampaikan dan berpesan kepada mereka, melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang mereka saksikan. Tidak boleh disampaikan kepada siapapun apa yang telah disaksikan oleh murid-muridnya. Mengapa? Karena kemuliaan Kristus yang sejati tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa memahami penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kemuliaan Kristus terkandung dalam pengorbanannya untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara, dalam keseharian kita, seringkali kita tergoda untuk mengukur kemuliaan dengan standar kesuksesan duniawi. Namun Kristus, Dia menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan sejati tidaklah terletak pada kejayaan materi, tidaklah terletak pada popularitas. Ia berbeda dari kemuliaan dunia yang seringkali hanya mengarah pada kepentingan pribadi. Saudara-saudaraku, kemuliaan Kristus itu terletak pada kesediaannya. Kemuliaan Kristus terletak pada kesediaannya untuk menderita bagi kita. Dan dalam penderitaannya kita melihat ekspresi sejati dari kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih Yesus ini tidak terbatas. Dia tidak lihat status jabatan, kedudukan, tapi Dia mengasihi semua orang.
Dia tidak terpaku pada kesuksesan duniawi, melainkan memberikan dirinya sepenuhnya, bahkan sampai ke pangkat yang paling rendah sebagai penebusan. Sampai sebagian dari kita mungkin merasa bahwa penderitaan ini adalah tanda kegagalan, ya kan? Kalau kita sedang diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan, kadang Tuhan berbilang penderitaan ini adalah kegagalan, atau mungkin juga adalah hukuman atau kesalahan yang kita lakukan. Namun melalui Kristus kita memahami bahwa penderitaan bisa menjadi saluran bagi kemuliaan Tuhan untuk bersinar. Setiap orang yang bersedia menderita sebagai anak-anak Allah akan mengalami kemuliaannya. Asalkan kita bersedia menderita. Kadang orang kalau sudah menderita ini don't terasa sanggup, ya kan? Dalam penderitaan dan pergumulan kita hadapi, di situ kita menjadi lemah. Karena apa? Karena kita tidak berpaut dan bersandar penuh kepada Tuhan. Kita hanya memikirkan setiap masalah-masalah yang terjadi. Kita hanya fokus pada persoalan penderitaan yang kita hadapi. Tapi kita tidak fokus kepada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Belajar dari firman ini, supaya dalam setiap pergumulan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan izinkan dalam semua proses itu, supaya kita tetap berharap, bergantung hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan kita nafas hidup bagi kita sekalian. Bayangkan kalau hari ini semua tidak bisa bangun dari tidur, apa yang mau terjadi? Hari ini kita bersyukur, nafas hidup Tuhan kasih, kedepannya kita tidak tahu. Tapi kita percaya, Allah di dalam nama Yesus, Dia memberikan kekuatan, pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam ketakutannya Petrus dia berkata, baiklah kami dirikan 3 kemah di sini. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dalam ketakutannya. Dan ketika mereka ada di Gunung Tabor, mereka merasa bahagia melihat kemuliaan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini memberikan penjelasan bagi kita sekalian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Belajar untuk tidak menghindari penderitaan. Jangan lari dari penderitaan. Sebab itu, mari kita semua belajar dari Kristus untuk tidak menghindari penderitaan, melainkan mengubahnya menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan, untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya ketika kita mengalami kesulitan. Kita tidak sendiri. Kristus dia berjalan bersama kita, memimpin kita melewati setiap jalan yang berliku dan menjadikan penderitaan kita sebagai bagian dari rencananya yang penuh dengan kasih. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu kita renungkan dalam minggu-minggu sengsara ini. Dalam perenungan akan kemuliaan Kristus, dalam penderitaannya kita dibawa pada suatu pemahaman yang mendalam akan arti sejati dari pengorbanan dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kesulitan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita temui bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita semua berpegang pada iman, menyerahkan diri kepadanya dalam setiap keadaan, karena hanya dalamnya kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Belajar dari firman ini, yang pertama kita lihat, yang menjadi pelajaran yang penting yang harus kita lakukan adalah ketulusan hati akan membuat kita bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya bagi kita. Kalau selama ini mungkin kita belum mengenal Dia secara baik, mari dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, kita mengenal Dia. Siapa Yesus ini sebenarnya bagi kita? Setiap orang mungkin kita bisa menceritakan Yesus menurut pengalaman imannya, menurut hidupnya bersama Yesus untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Tidak akan berdiam diri kepada orang-orang yang dikasihinya. Ada pengalaman iman Bapak Ibu yang alami toh dalam hidup kita. Ada kesaksian yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi ketika kita menaruh hidup ini kepada Tuhan,
Dia menolong kita. Di tengah-tengah ketidaksanggupan kita, ada pertolongan selalu yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya punya kesaksian yang luar biasa sampai dengan detik ini. Tahun 2000, saya mengalami hal yang luar biasa. Dalam semua yang ada, sapu suami sakit. Sampai mungkin orang bilang dia mati. Dokter bilang, tidak ada harapan. Hanya mujizat Tuhan yang terjadi. Tapi luar biasa. Dalam semua alat-alat yang dipakai, oksigen dan sebagainya, tidak ada harapan. Tapi Tuhan buat suatu yang luar biasa. Dia membuka matanya dan dia mengatakan dalam bahasa kami orang Sangir, dia merasa dingin. Membuka matanya dan mulai dari situ sampai dengan detik ini kasih dan anugerah Tuhan terus nyatakan baginya. Setiap proses dengan kesakitan yang dialami karena mengalami penyakitan penyempitan pembuluh darah otak dan dikatakan ada tumor otak. Tapi ketika kami berobat dibawa keluar Jayapura, Jakarta, Makassar, dinyatakan bahwa tumor otak itu tidak ada di dalam otaknya. Saudara-saudaraku, dengan semua peristiwa yang kami hadapi, kami percaya lewat pengalaman iman ini, menguatkan iman kami sampai dengan detik ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, dia hidup. Percaya kepada dia, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam proses yang kita jalani, saya menghadapi itu dan terus dalam proses itu. Tapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Ketika kita berlutut, berdoa, menangis kepada Tuhan, Tuhan menguatkan kita. Jangan menghindari setiap penderitaan. Ambil waktu dengan Tuhan saat teduh. Apa yang kami alami, apa yang kita alami dalam kesusahan penderitaan, Tuhan izinkan supaya kita hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan mengalami penderitaan dan kesukaran dalam hidup membuat kemuliaan Allah dinyatakan itu. Ketaatan dan kesetiaan mengalami penderitaan dan kesukaran dalam hidup membuat kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan dalam semua yang kita hadapi. Kita hanya bisa bilang kepada Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kemuliaan yang harus dinyatakan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Itu karena kekuatan dan kegagahan kita, jangan. Ketaatan dan kesetiaan kita. Berdirilah teguh, jangan takut. Sekalipun badai dan gelombang menerpa hidup ini. Belajar dari Yesus. Kemuliaan Allah terletak pada kesediaannya untuk berkorban dalam penderitaan. Belajar untuk rendah hati. Semakin percaya dan berserah, bukan menyerah. Semakin kita tinggi, Tuhan kasih, kita juga harus semakin merendahkan diri. Seperti padi, teologi padi. Padi dia semakin naik, semakin apa? Merunduk toh? Iya. Semakin naik tapi semakin. Kalau dia sudah naik, pasti dia akan begini. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan kasih kita sampai di puncak, jangan terus kita meninggi, tapi mari kita merendahkan diri. Teologi padi. Bersyukur di tengah kesukaran dan tetap menjadi mata dan tangannya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Yesus sendiri rela meninggalkan keadaan yang nyaman dan masuk dalam keadaan yang tidak nyaman demi menyelamatkan manusia. Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa kemuliaan dalam penderitaan lebih agung dari kemuliaan di atas gunung. Dan marilah kita semua sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan perkenankan bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih Kristus. Hayati pengorbanan Yesus, imani, renungkanlah itu dengan baik, dan lakukan kebenaran firman ini di minggu kerja yang baru, di minggu pelayanan yang baru. Tuhan menolong kita dan memberkati jemaatnya. Amin. Pujian dari PKB.
Tuhan berkati semua pujian yang dinyanyikan, baik solo, pujian dari PW dan PKB. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Pengorbanan Kristus di kayu salib memberi kehidupan bagi kita hingga saat ini. Jika demikian, apakah yang kita persembahkan sebagai tanda syukur kepadanya? Apa yang ada pada kami saat ini, itulah yang akan kami persembahkan kepadanya. Kata Yesus sesuai Injil Lukas 20 ayat 25, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hatiku beriman mandang kesiksaan. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota, dekatlah Tuhanku, doa sembahyangku kepada Sang
bersama. Hatiku beriman pandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada sayangmu. Ku menyerah, Sebelum kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat, waktu ini saya serahkan kepada majelis jemaat. Baik, sebelum doa syafaat, kami mohon kesediaan tim kerja kursus dasar sekolah minggu untuk dapat berdiri di tempat untuk sekalian didoakan oleh Ibu Pendeta. Tim kerja kursus dasar sekolah minggu, Ketua Marlince Pangkali, Sekretaris Mary Todingan, Bendahara Foni Serka Divat, dan seksi-seksi. Seksi acara Kakak Delila Setvele, berikut Tria Vele anggota, dan seksi perlengkapan dan dekorasi. Koordinatornya Irene Suruan dan anggota Kristi Hikinda. Sedangkan seksi konsumsi Justin Vele, koordinator, dan Justika Vele dan Anita Yoku sebagai anggota. Nama-nama yang saya sebut di atas mohon berdiri di tempat agar Ibu Pendeta doakan bersamaan dengan doa syafaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bersama-sama dengan persembahan syukur kita di hari ini, ada beberapa keluarga yang memberikan perpuluhan. Yang pertama, keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Ada 3 keluarga ya, yang tidak menyebutkan nama, memberikan perpuluhan, dan 1 keluarga, keluarga Taimeladi. Dan ada beberapa keluarga yang memberikan pengucapan syukur. Yang pertama, pengucapan syukur dari Rayon 2, tidak menyebutkan nama. Pengucapan syukur dari Rayon 4, Bapak Roni Karu atas HUT yang ke-37 tanggal 3 Maret 2024. Pengucapan syukur dari Rayon 1 atas ulang tahun yang ke-43 tanggal 3 Maret 2024. Yang keempat, keluarga Taimaela di Rayon 1, pengucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Yang kelima, keluarga Yulianti Vele, Rayon 3, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Yang keenam, keluarga Edward Rumboi, Rayon 3, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa kepadamu dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Ada banyak tawaran-tawaran yang benar-benar menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan, tapi semua itu sementara dan tidak kekal. Ada satu tawaran yang benar-benar menjamin kebahagiaan sejati, yaitu tawaran dari Tuhan. Tawaran dari Tuhan adalah kesetiaan dalam penderitaan. Terkadang kami cenderung ingin tinggal di zona nyaman, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini, kata mereka. Mereka hanya mau senang-senang saja atau bahagia, tidak mau menderita. Kadang sikap ini akan menyulitkan kami sebagai orang-orang percaya ketika kami hanya mau bahagia untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap gerak-gerik hidup kami. Melalui peristiwa perubahan rupa Yesus dalam pembacaan hari ini, hendak mengajarkan kepada kami bahwa kebahagiaan di Gunung Tabor akan kita dapatkan jika kita mau meninggalkannya dan naik ke Golgota yang adalah bukit penderitaan. Ada Tabor, ada Golgota, ada kebahagiaan, pasti ada penderitaan. Kebahagiaan akan kita dapatkan jika kami mampu bertahan hidup dalam penderitaan darah dan air mata. Untuk itu kami harus berjalan di tengah-tengah begitu banyak hal yang kami hadapi dengan berbagai macam penderitaan, untuk mampu mengendalikan dari kenikmatan duniawi dan belajar untuk berubah dari hidup yang tidak baik ke hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, jemaat-Mu yang mendengarkannya. Bapa kami yang di sorga, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu. Dalam persekutuan ibadah pada saat ini sebagai tanda syukur kami memberikan persembahan lewat tangguh-tangguh yang dijalankan, lewat kotak-kotak yang disiapkan. Tuhan berkati persembahan syukur ini yang terus menopang pekerjaan Tuhan dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu. Berkati jemaat-Mu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka, usaha mereka. Tuhan kembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Dan bersama-sama dengan persembahan syukur jemaat, ada beberapa keluarga, baik yang memberikan perpuluhan dan yang memberikan pengucapan syukur. Baik yang menyebutkan nama dan tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati mereka secara pribadi dan keluarga. Ada yang mengucap syukur karena berkat Tuhan. Ada yang mengucap syukur karena boleh memberikan persepuluhan. Ada yang mengucap syukur karena ketambahan usia setahun. Sukacita, damai sejahtera, umur panjang Tuhan nyatakan. Inilah pengucapan syukur dari pribadi dan keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati selalu. Bersama-sama dengan persekutuan ibadah pada saat ini, hamba berdoa buat nama-nama dari tim kerja kursus dasar sekolah minggu yang telah dibacakan tadi, mulai dari ketua sampai dengan seksi-seksi. Mereka berdiri di tempat mereka masing-masing, siap menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan untuk melaksanakan kursus dasar sekolah minggu. Diberkati dengan hikmat dari Allah, supaya dengan tanggung jawab yang diberikan, mereka jalankan itu dengan sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kesediaan hati mereka. Bapa kami yang di sorga, hamba berdoa buat jemaat GK Indahim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil dalam tumbuh kembang, anak-anak tanggung remaja, anak-anak pemuda, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan yang bergumul cari pekerjaan. Janda, duda, anak yatim piatu, orang tua yang lanjut usia, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan siamas para pengasuh, badan pelayan unsur, pemain orgen, multimedia, teknisi, kostor. Tuhan berkati dalam hidup mereka tiap-tiap hari, pribadi dan keluarga. Jaga dan lindungi mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, diberkati selalu. Bahkan dalam pelayanan di minggu kerja yang baru,
di minggu pelayanan yang baru. Tuhan berkati. Taruh hikmat bagi seluruh jemaat-Mu. Hidup setia, taat, dan takut akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hamba juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Helena Maiburu yang saat ini ada di Jakarta untuk menjalani pengobatan. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan tolong dengan hikmat dari Allah. Setiap pengobatan-pengobatan yang akan berlangsung ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Pimpin mereka dengan kuasa Roh Allah yang kudus. Suami, anak-anak, keluarga besar mereka, Tuhan berkati selalu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Seluruh kehidupan jemaat hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Juga puji-pujian yang telah dinaikkan, Tuhan berkati selalu. Bapa kami yang di sorga, hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang kemarin dalam pemilihan mereka mencalonkan diri mereka baik di caleg. Tuhan berkati mereka selalu dalam menunggu putusan atau pleno ketika penghitungan suara ini telah selesai. Diberkati selalu, berikan kesabaran, kekuatan iman, pengharapan, supaya mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka dan biarlah semua terjadi menurut kehendak Bapa di sorga. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam setiap pekerjaan mereka, baik di pemerintahan, di swasta, diberkati, supaya mereka boleh menjalankan setiap pekerjaan itu dengan takut akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hamba berdoa buat sinode klasis, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di tanah Papua ini, yang ada di Kelasi Sentani, Tuhan berkati. Pemerintah bangsa dan negara kami di pusat sampai di tempat di mana kami berada, Tuhan berkati. Pemerintah provinsi, kota, kabupaten, sampai di distrik-distrik, Tuhan berkati. Pemerintah kampung, kepala kampung, bersama seluruh stafnya, Tuhan berkati. Pemerintah adat, Ondowafi, Ondofolo, kepala suku, Tuhan berkati. Dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara telah berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan ini. Ia telah memberkati saudara dengan firman-Nya untuk menghadapi derasnya kehidupan dunia ini. Dalam terangnya kembali dan hadapilah seluruh kenyataan hidup ini. Kami akan kembali dalam seluruh karya, gumul dan pengabdian kami. Kami telah menerima berkat firman-Nya yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Pergilah dan berbuatlah seperti yang dikehendaki Tuhan bagi hidupmu. Kidung Jemaat 178 ayat pertama, karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai kekal selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu, Onomi, Remai, Onomi. Shalom, Shalom, Onomi, Remai. Baik Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mohon kesabarannya untuk kami majelis jemaat dapat menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francisca Sumenda Sikome, SSI, yang sudah memimpin di dalam ibadah Minggu pagi hari ini di GKI Yahim. Dan ucapan terima kasih selanjutnya kepada pemain orgen, Bapak Franky Pangkali, adik-adik multimedia, ibu-ibu kostor, dan guru-guru sekolah minggu. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada solo dari Bapak Syamas Ronikaru yang berulang tahun di hari ini, yang ke-37, dan juga vokal grup PW dan vokal grup PKB. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKI Yahim, dan juga Bapak Ibu yang baru pertama kali mengambil bagian dalam ibadah di Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus segala sumber berkat memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, baik dalam pekerjaan, pelayanan maupun dalam kehidupan berumah tangga. Dan pemberitahuan yang pertama yaitu surat masuk dari jemaat Betel Yobet yang dalam rangka menyongsong Hari Raya Paskah atau Minggu-Minggu Sengsara Tuhan Yesus, maka panitia HBG tingkat jemaat Rayon 3 mengadakan lomba-lomba. Untuk itu, jemaat GKI Yahim dimohon dapat berpartisipasi di dalam lomba-lomba tersebut. Adapun jenis lomba-lomba yaitu futsal usia sekolah minggu, lomba master gaplek berpasangan,
lomba master catur dan lomba master panahan untuk semua usia. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami kirim seluruhnya dalam WA grup masing-masing rayon maupun unsur-unsur. Dan pemberitahuan berikutnya, ibadah hari ulang tahun YPK pada tanggal 8 Maret dilaksanakan di Jemaat Martin Luther Sentani. Dan pemberitahuan berikutnya, yaitu pemberitahuan dari keluarga almarhum Bapak Demianus Konifele bahwa ibadah pelepasan dan pemakaman akan dimulai pada jam 3 sore atau 15.00 bertempat di OB. Kepada jemaat dan handetolan kiranya dapat mengambil bagian di dalam ibadah pelepasan maupun pemakaman dimaksud. Dan pemberitahuan berikutnya yaitu sebentar diharapkan selesai ibadah panitia HBG dapat bersabar sebentar karena kita akan mengadakan pertemuan guna persiapan Paskah dan Injil, masuknya Injil di Kampung Yahim. Mohon maaf bila mana kami tidak membuatkan undangan, namun pemberitahuan ini merupakan undangan resmi. Dan kita masuk dalam ibadah-ibadah, yaitu Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, ibadah PAM, tempat di Saudari Joyce dan Amelia Mokai. Pelayan liturgi Sheila Maran dan pelayan firman Kakak Delila Vele. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, ibadah rayon. Ibadah rayon 1 bertempat di keluarga Syamas Barsalina Vele, pelayan liturgi Nova Ibu, dan pelayan firman Penatua, nanti untuk pelayan firman nanti disesuaikan untuk rayon 1. Dan rayon 2, tempat di Bapak Denny Monim, pelayan liturgi Saudari Stefani Vele, dan pelayan firman oleh Penatua Robert Sabandar. Sedangkan rayon 3, tempat keluarga Gustav Tulas, pelayan liturgi Ibu Vera Uniputi, dan pelayan firman oleh Penatua DLC Tatindis. Sedangkan rayon 4, tempat di Bapak Melianus Kensimai, pelayan liturgi Bapak Soleman Kabai, dan pelayan firman oleh Bapak Denny Monim. Dan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, ibadah PW, yaitu PW tingkat rayon 1, bertempat di Ibu Adolfina Taime, pelayan liturgi Ibu Desita Sokai, dan pelayan firman oleh Penatua Deborah Vele. Sementara PW tingkat rayon 2, tempat di Ibu Grista Avele, pelayan liturgi Ibu Shirley S, dan pelayan firman oleh Penatua Edita Manggaprau. Sedangkan PW rayon 3, tempat di Ibu Santi Malwali, pelayan liturgi Ibu Susilawati, dan pelayan firman Penatua Yuryani Yakub. PW rayon 4, bertempat di Ibu Abetsina Lurus Manat, dan pelayan liturgi Ibu Endang Dwi Gati, pelayan firman Syamas Joyce Rempowatu. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024, ibadah PKB bertempat di Bapak Penatua Lukas Vele, pelayan liturgi Bapak Anton Ayer, dan pelayan firman oleh Penatua Olof Ansaka. Sedangkan tanggal 8 Maret 2024, ibadah tunas par dan ibadah remaja pengasuh. Tunas par bertempat di Slash Haipon dan adik-adik.
pelayan liturgi Yulinda Epa, dan pelayan firman Kak Reni Vele. Sedangkan di remaja dan pengasuh tempat di Yefta Maria Vele, dan pelayan liturgi Natalia Vele, pelayan firman Kak Sylvia Puraro. Dan diberitahukan juga ada pemberitahuan masuk Basar Par tanggal 3 Maret tahun 2024 seusai ibadah hari Minggu ini. Tempat di pelataran GSG GKI Haim, yaitu Noak KB. Untuk itu kami mohon partisipasi warga jemaat untuk dapat mengambil bagian guna kelancaran Basar Par dimaksud. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Onomi, Remai, Helem Foy, Tuhan Yesus memberkati.